Assalamualaikum, Ustaz. Suara saya terdengar ya? Terdengar dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf Ustaz mengganggu waktunya sebentar karena memang uh, mepet ya waktunya. Ustaz, maaf. Perkenalkan sekali lagi, uh, saya Fajrin, mahasiswa Magister di UIN Jakarta. Sekarang domisilinya di Ciputat, Tangerang Selatan, dekat UIN juga Ustaz. Alhamdulillah di sini di pondok juga di Darussunnah, pimpinan Kiai Al Mustafa Yakub almarhum. Banyak alumni tambak beras juga insya Allah di sini Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Ustaz, kita mulai sesi wawancaranya Ustaz. Silakan. Ustaz, sebelumnya Suara saya jelas juga, suara jelas. Ya, jelas Ustaz. Jelas. Ustaz, Ustaz kan menyusun buku KSKK dari Kementerian Agama untuk kelas 10 madrasah ya Ustaz ya. Nah di situ tertulis penyusunnya atas nama Muhammad Ilyas, nama antum sendiri, betul Ustaz? Ya. Benar. Oke. Ustaz, dalam penyusunan Ustaz sendiri atau dalam tim itu menyusunnya? Kemarin pada waktu Pada waktu penyusunan itu memang dari KSKK langsung ditentukan satu orang. Jadi kita kurang lebih PAI dan bahasa Arab itu penulisnya kurang lebih ada 27 orang. Ada yang satu kitab 2 orang ada, tapi kebetulan yang MA itu satu kelas 10 saya, kelas 11 teman kita Yasin, kelas 12-nya siapa? Mas siapa dari UIN pokoknya gitu. Jadi memang itu dari saya. Cuma nanti untuk layout, terus tata letak itu semua itu. Tapi kalau kontribusi isi murni dari saya. Selanjutnya karena judul besar dari tesis saya adalah analisis konten buku menggunakan teori komunikatif. Teori apa tadi? Pendekatan komunikatif Ustaz. Jadi pendekatan teori miliknya Haliday. Ustaz sendiri dalam menyusun buku apakah ada pendekatan tertentu atau hal-hal tertentu yang Ustaz perhatikan atau menjadi pijakan di situ dalam penyusunan buku itu? Terima kasih. Panjang jawabannya ya. Itu kan latar belakangnya seperti ini sebenarnya itu. Dan itu juga yang kita maui sejak kami masih belajar bahasa Arab dulu seperti ini. Bisa sampean perhatikan, ketika itu Dirjen Pendisnya masih Profesor Dr. Nurholis. Beliau itu adalah alumni Tebu Ireng, Pondok Pesantren Tebu Ireng, pondoknya kakeknya Gus Dur. Dari sana pada waktu itu. Nah, sering kali kita bertemu dengan beliau pada waktu dia masih di Pendis itu ke madrasah-madrasah. Dia bilang, saya belajar bahasa Arab minal madrasatil ibtidaiyah 6 sanawat wa madrasatil mutawassithah 3 sanawat summa fil madrasatis sanawiyah 3 sanawat. Aksar min isnata asrata sanatan wa nahnu la nastati an natakallam bil arabiyyah. Dia ngomong seperti itu. Nah, dari situ itu terus dievaluasi. Ya termasuk saya yang jadi guru bahasa Arab itu evaluasi. Limada at-tullab wat-talibat at-takharrujuna fil madaris as-sanawiyah al-islamiyah wa lam yatakallamu bil lughatil arabiyyah. Jadi kita juga galau gitu. Terus akhirnya kesalahan ada di mana? Kesalahan apa ada di gurunya? Apa di biahnya? Apa di kurikulumnya? Nah, pada saat itu terus penekanan utama adalah kira-kira kesalahan itu ada di kurikulumnya. Maka tahun 2019 akhir terbit KMA 183 itu untuk menerbitkan buku PAI dan buku bahasa Arab untuk Kemenak yang dikomandani oleh KSKK. Jadi pada waktu itu, ketika KSKK pada waktu itu menekankan jangan sampai untuk bahasa Arab nanti siswa alumni aliyah, alumni madrasah aliyah dan tidak bisa bicara bahasa Arab. Nah, akhirnya rata-rata
buku yang kelas 10, 11, 12 yang bahasa Arab. Bahkan yang nanti yang peminatan keagamaan, MAK, itu pokoknya sebisa mungkin buku ini dialokasikan ke komunikatif. Nah, maka pendekatan kita ke komunikatif. Maka akhirnya yang selama ini beberapa mustalahat, istilah-istilah yang di buku-buku Indonesia masih banyak menggunakan pendekatan bahasa Arab rasa Indonesia gitu ya. Bahasa Arab tapi rasa Indonesia gitu. Nah, seperti menggunakan takhor rojamin kayak gitu masih biasa. Uhibbu ilaika itu masih biasa. Nah, itu kita kemarin al-asalib al-Indonesia fi Kitabil Lughatil Arabiyyah harus dihilangkan. Maka akhirnya setelah kita tulis pun yang murojaah, yang tasqih kitab itu adalah Markazul Buhus Al-Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah. Wa ala ra'sihim Dr. Ali Ma'yuf yang mungkin sampean tahu orangnya itu. Nah, kita kemarin itu ditaskih ke sana. Jadi tujuan pendekatan utama adalah bahasa Arab ini yang kita tulis ini al-mustalahat wal asalib al-lughawiyah itu juga sudah menggunakan dari Timur Tengah itu pertama. Yang kedua, maunya nanti pengajarnya, pendidiknya, gurunya itu diusahakan juga berbasis komunikasi, berbasis kalam, bukan kan selama ini kan kita nggak tahu. Antum Fajirin dulu belajar bahasa Arab itu pada waktu di pondok itu kiroah kitabah, mati urip kiroah kitabah, apa juga seperti itu, yang seperti kita alami dulu, apa sudah sedikit ke arah modern bahwa bahasa al-lughah alatul ittisal wala alatul kitabah. Jadi kita arahkan ke sana. Jadi pendekatannya memang diarahkan pendekatan untuk at-takallum. Jadi maharatul kalam mestinya di itu. Tapi ya sekali lagi karena buku itu adalah mati, yang bisa menghidupkan, bisa kalam adalah pendidiknya, pengajarnya. Begitu Mas Fajirin. Oh, oke. Kemudian kebetulan karena fokus saya adalah teks-teks bacaan, nah ini saya lihat antum banyak mengutip dari tulisannya Prof. Dayat ya, Prof. Dayat. Nah, apakah teks-teks tadi juga udah disunting oleh Mamlakah Saudiyah? Benar, sudah. Jadi tag-tag itu memang kan gini, meski tagnya memang saya benar akui saya ngambil banyak karena gini, kebetulan pada waktu kita kan yang melahirkan silabi kan nggak ikut ya, yang melahirkan silabi kan ada timnya sendiri saat itu. Terus kebetulan di kelas 10 itu dari kita dari at-ta'aruf at-tahiyyat terus sampai dengan al-madrasah sampai al-hiwayah dan sampai akhir itu rata-rata kok sudah ada teks Indonesia yang sedikit sudah mendekati bahasa Arab. Maka saya ngambil itu aja biar dikenal orang. Tapi memang tulisan saya itu pada waktu kita mengambil dari apapun itu saya teksnya itu saya tulis. Saya tulis umpama saya tulis bikolami siapa bitasarruf, tapi saya tulis bitasarruf karena ada yang saya rubah tambahin sedikit. Mesti di akhir teks itu seumpama li Dr. Hidayat di buku apa gitu, itu terus ada sebagian di Arabiyatul Nasyiin tapi dengan kata-kata bitasarruf itu, dengan karena ada mungkin ada saya tambahan tulisan saya, ada yang saya kurangi seperti itu lah. Di antara tulisan-tulisan buku bahasa Arab di Indonesia, memang mau nggak mau kita memang mempunyai guru besar dalam bidang penulisan ini adalah Prof. Dadang Hidayat. Jadi maka saya juga dari dulu saya ngefan dengan bukunya beliau. Cuman sebenarnya kalau kita teliti-teliti, Prof. Hidayat juga banyak yang ambil dari Arabiyatul Nasyiin. Kalau enggak itu ya menjadi dari silsilah Lughatil Arabiyyah atau Ar-Ra'iil Awwal ya sama seperti itu. Yang sudah dikenal Indonesia saya itu terus saya ngambilnya ya saya tulisnya dari Prof. Hidayat itu aja. Saya tulis seperti itu. Nah, karena itu asalibnya itu sudah menggunakan seumpama uslub idiom-idiomnya ta'addi bi harfi jar itu kan yang terutama yang jadi masalah kita di Indonesia kan ta'addi bi harfi jar atau menggunakan al-istifhamat itu. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang sering kita dengar masih anta tadrusu aina gitu, itu masih kita dengarkan kata-kata itu. Terus anta tadrusu fi kulliyati madza, kata-kata itu sering kita dengarkan. Maka
kata-kata yang kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang kita gunakan di situ sudah hampir nggak ada, yang seperti itu sudah nggak ada. Sampai kata seumpama, kata kita sering didengar di Indonesia itu kita menggunakan bagaimana pendapatmu, di mana alamatmu, itu dalam bahasa Arab kan kata-kata itu nggak mungkin kita terjemah kaifa ra'yuk, kan nggak ada dalam bahasa Arab kaifa ra'yuk, mesti ma ra'yuk. Tapi transitnya dalam bahasa Indonesia ya urusannya bahasa Indonesia, bagaimana pendapatmu. Sampai sekarang ini karena Ustadz aina unwanuk itu masih sering kita tanya anak-anak. Jangan aina, nak, nggak boleh. Ya kita sambil berjalan aja ya harus ma unwanuk kayak gitu. Jadi sekali lagi iya benar, saya banyak yang mengutip dari Prof Hidayat, benar. Nah itu tapi saya karena ngefan dengan beliau pada waktu tulisan-tulisannya itu. Ya, Itu Mas Fajirin. ya kebetulan beliau ngajar saya juga S1 maupun S2. Ya, Bos. Luar biasa itu. Saya nggak pernah diajar beliau, cuman saya sering mengikuti seminarnya beliau. Gitu. Pada waktu Ustaz, kalau boleh tahu latar belakang akademisnya, Ustaz, lulusan mana? Apakah Jombang juga atau dari mana? Kalau dari Madrasah Tsanawiyah, saya alumni Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Kalau dari Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Hukumiyah Denanyar Jombang, takhurtu sanata alfin wa tisimatin samanin wa samanin. Summa binisbati li yakni ana wasil dirasati ila Jamiatil Imam Muhammad Ibn Saud Lipia Jakarta. Takhurtu sanata alfin wa tisimatin wa arba'in wa tis'in tahun 94. Wa binisbati li al-marhal magister ana alumni Jami'ah Al-Islamiyah Malang. Unisma, lakin laisa Jami'ah Islamiyah Hukumiyah, lakin Jami'ah Al-Islamiyah Malang. Unisma. Nah, wa takharrajtu fi magister sanata 2012. Nah, karena ini ya. Oh ya, muncul lagi. Oke. Sebetulnya saya kemarin sudah sidang seminar hasil dan satu lagi insya Allah minggu ini promosi, dan ada data yang kurang yaitu wawancara dari penyusunnya karena ya saya mengangkat analisis buku dengan berbasis teorinya Halliday, Ustaz, yaitu linguistik sistemik fungsional. Ustaz sendiri kira-kira sudah pernah mendengar belum tentang teori ini? Saya sistemik linguistik itu pernah dengar seperti itu. Cuman karena gini, saya ngufan bahasa Arab itu kan dulu kan karena saya kebetulan di Libya itu ya. Saya ketemu dengan mereka-mereka yang punya bahasa. Maka ketika kita menggunakan bahasa itu, saya hanya memiliki begini aja. Saya nurid an natakallam wa nata'allam al-lughatal arabiyyah min yakni sahibi al-lughatil arabiyyah. Akhirnya ketika kita ketemu dengan asalib al-Indonesia fi tarjamatil lughatil arabiyyah, saya maunya itu enggak ada gitu, seperti itu. Jadi makanya seumpama kita ketemu, di antaranya kita ketemu ungkapan yang jarang-jarang di Indonesia terus kita gunakan itu seumpama kita mempunyai hayyakallah, terus pada waktu kita kenapa sih al-mutakallim di Indonesia itu ketika asalibut tahiyyat itu kok enggak sama dengan jawabannya mukhatab, padahal seumpama kita di Indonesia itu mempunyai seumpama selamat pagi, kemungkinan kan kita bisa pagi juga gitu. Tapi kita mempunyai sabahul khair, terus kita menjawab sabahun nur atau sabahus surur. Sampai ana sa'idun biliqa'ik gitu. Saya ketemu orang Arab, sa'idun biliqa'ik, la nujib mislu hadza. Kita menggunakan kata-kata ana sa'idun biliqa'ik, ana masrurun bima'rifatik. Padahal itu artinya ya sama, tapi mereka bilang ketika itu idza takallama al-mutakallim inda salib at-tahiyyat fala yujibu anhul mukhatab bimislihi. Menggunakan bahasa itulah. Saya kalau pendekatannya seperti yang digunakan Prof itu mungkin ya beda, tapi yang jelas saya ingin mengembalikan bahasa itu seperti pemiliknya. Saya kadang-kadang itu karena memang asli ya senang bahasa.
ketika ada orang bicara bahasa Inggris tapi rasa Jawa gitu, kok nggak enak gitu. Nah, bahasa Inggris tapi rasa Jawa. Begitu pula ketika ketemu orang berbicara bahasa Arab kok rasanya rasa Jawa, rasa Indonesia itu maunya lah. Itu di buku itu paling tidak sedikit itu sudah kita titipkan untuk demokrasi. Tapi ya sekali lagi kembali kepada yang menggunakan buku tersebut. Seperti itu. Saya nggak kenal dengan baik, tapi saya istilah itu sering saya dengarkan. Tapi pada waktu sering saya dengar. Tapi ketika saya menulis itu, pokoknya pengennya itu saya itu orang yang mengajarkan bahasa apapun itu, dia harus bisa berbicara dengan bahasa tersebut. Itu Mbak. Itu Mas Fajirin. Jadi unsur-unsur kebahasaan yang rasa bahasa yang seperti diucapkan oleh penutur aslinya itu berusaha dihadirkan ya Ustaz ya. Jadi enggak bahasa Arab, Jawa atau lain sebagainya. Benar. Ya. Kemudian tadi Ustaz menyampaikan bahwa semuanya Ustaz secara materi Ustaz sendiri yang menyusun. Betul Ustaz? Betul. Ya betul. Ya termasuk berarti materi tentang khiwar ya Ustaz ya. Khiwar dan qawaidnya ya. Ada meskipun khiwarnya juga ada yang ngambil dari Ustaz Hidayat, ada yang khiwar ada saya tulis di bawahnya. Berarti itu tetap merujuk atau ada buku rujukannya ya Ustaz ya, mengutip dari sumber lain atau ada yang dibuat sendiri Ustaz? Kalau yang khiwar itu banyak yang bikin sendiri meskipun nanti kalau kita temukan loh, karena memang pada waktu kita belajar bahasa itu kan dulu itu terutama di Arabiyatul Nasyi'in juz 2 itu kan saya banyak yang hafal. Jadi kadang-kadang ketika berbicara itu loh kok ternyata ya ada di sana gitu. Jadi tapi sekilas itu kalau banyak yang bikin sendiri. Qawaidnya lah mengenai seumpama marji'nya dari mana aja saya tekan di sana. Bahkan meskipun sedikit itu qawaidnya juga marji' saya tentukan dari Jami'ud Durus, dari yang Qawaidul Lughatil Arabiyyah Muyassarah, bahkan dari Alfiyah Ibnu Malik yang cetakan Mamlakah Arabia Saudiyah itu ya saya petik sedikit meskipun cuma sedikit lah. Untuk yang bahasanya saya memang rujukan saya utama di samping memang sudah ditulis Dr. Hidayat, yang berikutnya adalah saya ngambil dari Abdul Nasyi'in sedikit dan dari Al-Arabiyah Baina Yadaik sedikit, terus ada Qiraah Luwama yang dari Qiraatul Rasyidah, kitab Mesir zaman kuno, Qiraatul Rasyidah itu ada sebagian dikit gitu, meskipun nggak sampai mungkin satu paragraf, bahkan setengah paragraf itu saya kutip di sana. Dan yang saya kutip berapa baris itu nggak saya komentari. Ya nggak saya komentari di bawahnya, ngambil dari sini itu nggak saya komentari. Kecuali yang memang ngambil mungkin sampai satu paragraf itu mengambil dari buku ini, karangan ini, seperti ini. Seperti itu, Mas Fajirin. Ya, Ustaz. Ya, jadi tadi Ustaz mengatakan bahwa buku ini disusun agar rasanya benar-benar rasa penutur asli ya. Kemudian nggak ada pendekatan atau teori-teori tertentu yang Ustadz gunakan, hanya fokus pada tadi pendekatan komunikatif. Entah itu komunikatifnya punya siapa, tapi yang jelas Ustadz berusaha menghadirkan buku ini harus menjadikan siswa aktif berbicara dan lain sebagainya. Betul Ustadz, seperti itu. Benar seperti itu. Itu tujuan utama ya. Untuk menjawab diantaranya pada waktu itu ya karena Profesor Dr. Nurholis yang saat itu memang benar ini yang salah gurunya, apa yang salah lingkungannya, apa yang salah kurikulumnya, kenapa kita ini 12. Karena pada saat itu terus memberi contoh, saya pernah diundang oleh Kementerian Pendidikan Uni Emirat Arab saat itu. Loh di sana itu kita berbicara kumpul dengan banyak menteri dari negara-negara lain. Loh, saya ini alumni pesantren tapi berbicara bahasa Inggris jauh lebih pede daripada berbicara bahasa Arab. Waktu itulah. Ini kita itu yang salah apa lah. Ini saya juga makanya sekarang kalau saya suruh menulis itu terus saya mengajarkan, saya kalau ditanyai anak saya meskipun sekedar baru bisa apa gitu dari murid saya, kok dari mana Ustadz? Apa kabar Ustadz? Enggak saya jawab pokoknya.
Pokoknya kata-kata itu sudah kalian mesti lewat untuk apa? Untuk apa? Untuk vocabnya, untuk mufradatnya. Maka untuk mengucapkan min aina kefal hal masmuk itu sudah enggak sesuatu yang baru. Maka mau enggak mau itu harus kamu ucapkan. Kalau enggak, saya akan menjadi jaim, saya ngomong gitu. Bahasanya gitu. Ya, oke. Selanjutnya Ustaz, saya yakin Ustaz nggak cuma diem di Man 3 Jombang aja ya Ustaz ya. Pasti Ya. keliling ke banyak tempat dan menemui banyak orang, banyak guru maupun banyak siswa. Nah, dari pandangan Ustadz sendiri dari tahun 2019 Ustadz mau menyusun buku sampai sekarang, gimana perkembangan bahasa Arab? Apakah masih stagnan di yang tadi, masih fokus pada apa teori, kaidah, terus pasif bicaranya dan sebagainya, atau memang sudah berkembang? Ini mungkin konteksnya madrasah negeri ya, Ustadz? Ya, ya. Saya amati itu meskipun belum signifikan itu sudah apa? Sudah ada perkembangan sekarang, ada perkembangan bahwa karena ya gini, kita yang menggunakan Mas Fajirin asli orang Jawa apa Sunda apa Jakarta? Saya Serang Ustadz, ke aslinya Jawa Serang. Serang. Tapi Serang biasanya kalau di Banten itu kan meskipun baca kitab kan dimaknani Jawa ya. Kalau Iya, betul. daerah Ah, dimaknani Jawa. Oke, saya paham itu. Nah, yang bahasa yang di situ itu kalau di pesantren di timur di apa di Jawa Timur kan masih kental juga. Jadi seumpama membaca alhamdulillah tawi sekabiane puji kulillahi kagungannya Allah itu. Seperti itu. Di Serang saya main ke Banten juga masih ada makna seperti itu. iya, masih banyak. Jadi di duriahnya Yai Nawawi itu masih ada Iya, yang iya, seperti itu. masih. Nah, tapi sekarang itu untuk apa? Untuk pembelajar bahasa Arab. Pada waktu kita untuk apa ya BIMTEK implementasi penggunaan buku itu, kita kan pada waktu itu ya dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, lah yang sampai Indonesia Timur, alhamdulillah meskipun nggak lancar, guru bahasa Arab yang pokoknya sekarang usianya masih di bawah 50 tahun itu sudah agak komunikatif. Oh, Nah, pada waktu saya awal-awal ngajar itu dulu kan yang masih sepuh-sepuh yang sekarang kira-kira sudah pensiun di atas 70 itu memang benar-benar membaca qiraah itu ya seumpama Zahaba Muhammadun ilal madrasah ya diterjemahkan iya. Muhammad pergi ke sekolah ya seperti itu. Dan itu rata-rata hampir semua guru bahasa Arab. Tapi alhamdulillah sekarang kata-kata seperti ini sudah hampir sudah agak hilang kan berarti Zahaba Muhammadun ilal madrasah fahimtum seperti itu. Itu sudah mulai banyak. Lah, idza kana hunaka ba'dul kalimat lam ta'rus terus dimaknani per apa? Dikasih arti per itu sudah ada perkembangan Mas Fajirin saya amati itu. Termasuk pada waktu ya saya mendengarkan beberapa guru dari Manfakfa kemarin itu bahasa Arab meskipun ya bahasanya terbata-bata tapi alhamdulillah bisa mengucapkan itu alhamdulillah saya jadi kalau tapi ya seumpama dipikir itu, apakah guru bahasa Arab suruh presentasi apa yang ia pahami dalam bahasa Arab itu kira-kira ya baru kira-kira belum nyampe 40%. Seluruh Indonesia belum mencapai 40%. Dia paham mengajarkan ini, tapi ketika disuruh presentasi, artinya suruh mengajar pakai pengantar bahasa Arab itu belum sampai 40% kira-kira. Persentase saya. Karena apa? Saya sekarang juga jadi instruktur guru bahasa Arab nasional. Pada waktu 50 orang seluruh Indonesia dikumpulkan itu. Kira-kira dari 50 itu yang lancar untuk seumpama disuruh bicara ke depan, terusannya pidato enggak usah terus membaca teks itu. Kira-kira ya enggak sampai 20 orang dari 50 itu, enggak sampai. Seperti itu. Jadi tapi perkembangan sudah ada dari kita bandingkan awal mengajar tahun 90-an itu terus sampai sekarang itu sudah banyak perkembangan. Okay. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah memang ada perkembangan meskipun nggak signifikan ya Ustaz ya. Sudah. Alhamdulillah. Kemudian mungkin ini yang terakhir. Menurut saya mau minta saran dari antum. Kira-kira apa yang kira-kira harus diperbaiki dari sistem pendidikan, terutama perihal pendidikan bahasa Arab di Indonesia, Ustaz? Apakah dari segi kurikulum, apakah sumber daya manusianya, ataukah sumber belajarnya, bukunya, dan lain sebagainya? Gini sebenarnya,
kalau meskipun saya di GTK Madrasah Republik Indonesia atau di KSKK dulu itu ya, usul saya itu pokoknya begini. Ketika kita membenahi pendidikan secara umum, oke lah itu ada yang mengatur, tapi paling tidak di pembelajaran bahasa. Ini pada waktu itu saya pembelajaran bahasa itu tidak terbatas bagi bahasa Arab, tapi karena saya mengajar bahasa Arab ya otomatis saya fokuskan bahasa Arab ini. Jadi mau nggak mau, kita memang sekarang ini untuk belajar bahasa harus nata'allamul lughah awalan wala nata'allamu anil lughah. Kita harus belajar bahasa dulu dan tidak belajar tentang bahasa. Nah, mengenai ketika digali kekurangan kelebihannya pasti ada. Jadi sisi positif, sisi negatif. Nah, selama ini kan kita diajari qawaid sekian banyak, terus setelah itu contoh satu. Jadi kita dulu itu al-kalamu huwa lafdun mufidun. Kayak gitu itu. Pada waktu itu terus sekian itu terus dikasih contoh ja'a zaitun. Nah, ketika anak dikasih contoh ja'a zaitun itu, ketika ada kata-kata yajril ma'u fin nahari. Zaitun dan yang al-ma'u tadi ya sebenarnya kan ya sama-sama jadi fa'ilnya. Tapi kata dari awal contohnya ja'a zaitun, kalau nggak zaitun ya nggak jadi fa'il. Seperti itu. Nah, ini saya yang qawaid, ini maunya saya itu kayak di Nahwul Wadih. Di Nahwul Wadih itu kan contoh sekian banyak baru kaidah sedikit saja. Maunya seperti itu. Jadi nanti bah guru nahwu, bah guru qiraah, bah guru al-kalam itu kita menggunakan contoh yang banyak, nanti kaidahnya sedikit saja. Jadi menurut saya penjual bahasa itu adalah kita menggunakan al-lughah al-kalam, alatul ittisal. Jadi al-qiraah wal kitabah itu saya menggunakan itu adalah ilmu lughah. Yang lughah ada al-kalam. Jadi kita nata'allamu al-lughah wa la nata'allamu anil lughah. Selama ini kita diajari oleh para pendahulu kita rata-rata nata'allamu anil lughah. Belum tahu apa-apa kita belajar alfiyah itu loh. Kadang-kadang mau bicara aja sudah takut. Betul. Nah itu teman kita juga sekarang itu saya ngajar di muallimin muallimat, anak kelas 1 aliyah atau kita muallimat 6 tahun ini, muallimat 6 tahun itu kelas 1 itu rata-rata sudah ada alfiyah, tapi ketika disuruh bicara Masya Allah berat sekali. Seperti itu. Itu Mas Fajirin, jadi kita itu mau nggak mau guru bahasa harus berbahasa. Ya, Ustaz. Terima kasih. Ustaz, mohon maaf, setelah ini mau minta biodata sama alamat penting, Ustaz. Insya Allah kurikulum VT saya nanti saya kirim, insya Allah. Dan juga tadi yang saya sampaikan Putan dulu, saya sebetulnya mondoknya bukan di Banten, jadi ke Ponorogo, sekitaran Gontor, jadi afiliasinya ke Gontor di Wali Songo Ngabar. Dan begitu di sini UIN Jakarta mondok lagi di Darussunnah, alumni Tebu Ireng gurunya, muridnya Mbak Ibu sama dan lain sebagainya. Kayak Mustafa Yaakob. Jadi begitu belajar kitab kuning agak kaget karena memang dulu kan Nahwadi itu nggak fokus pada kaidah. Hanya saja ketika diminta baca kitab kuning kebingungan saya. Oh, dari dulu dari Darussalam berarti. Alumni Darussalam. Wali Songo. Ya, Wali Songo. Tapi ya dari Wali Songo 5 kilo dari Gontor. Gitu. Sampean kenal Ustadz Yunan Abdu? Yunan Abdu enggak, Ustadz. Kayaknya lama. Kenal. Ya. Insya Allah nanti saya tulis. Kan berarti ya pernah kalau dari Wali Songo memang tidak memperdalam kitab kuning seperti Tebu Ireng, seperti tambak beras seperti ini, seperti di Lirboyo tidak seperti itu, tapi malah kalau dari sana ya sudah berangkat statnya adalah kalam. Bahasa aktif. Tapi kelemahannya begitu diminta baca. Tinggal memperbaikannya, kelemahannya ketika insya takbir biasanya. Cuman tapi nggak apa-apa, yang penting itu sambil berjalan insya Allah insya takbirnya akan bagus. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf banget ngerepotin ngambil waktunya. Kemudian
agak ngotot. Sama-sama, yes, kita saling membantu. Pokoknya saya kalau seumpama ada orang pengen belajar bahasa Arab dan akan mengembangkan bahasa Arab, akan mensyiarkan bahasa Arab, senang sekali. Saya itu yang saya ungkapkan kepada guru-guru itu. Ya Allah, nanti kalau seumpama kita ini mengajarkan lughatul Quran, lughatul Rasul, lughatul ahlil jannah gitu, Masya Allah, senang sekali saya. Siapapun orangnya. Dan selama saya bisa, kalau pengen minta bantuan, selama bisa insya Allah kita bantu, kita berjalan bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf Ustaz, segitu aja yang saya bisa. Mohon maaf berkali-kali janji karena memang kebetulan di MAN kami di Jawa Timur kebetulan karena kita di pondok itu sudah tanggal 11 kemarin sudah masuk, padahal menurut aturan nasional kalender pendidikan itu baru masuk hari ini. Nah Iya. ini tadi awal masuk terus kebetulan ya sewibuk, jadi kebetulan sampai nggak ingat itu tadi, nggak ingat kalau punya janji sama antum. Ustaz, terima kasih sebelumnya. Makasih sekali lagi Ustaz. Nanti mohon kirim CV sama alamatnya, mungkin nanti akan ada Insya sedikit Allah, tanda insya terima Allah. kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.